marah sama diri aku sendiri, aku berantem sama pikiran aku sendiri. Selalu ada pertanyaan, kenapa harus aku? Kenapa saat kecelakaan itu aku nggak mati aja? Halo sob, ketemu lagi dengan gue Askar di Amputi Story episode kelima. Yang kali ini gue ada seorang kawan yang kuliah di Jepang. Dia itu masih muda banget dan dia pernah bermasalah dengan dirinya. Dan kali ini dia mau cerita nih gimana sih cara berdamai dengan dirinya sendiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Oke, mau tahu ceritanya? Ayo kita saksikan bersama. Hai, aku Fiksha, and sekarang itu aku stay di Serpong. No, I mean aku sekarang stay di Serpong, tapi kadang aku ada di Subang, kadang ada di Jakarta juga, jadi aku kayak pindah-pindah gitu. Oke, so aku adalah seorang amputee girl, and aku itu bisa jadi kayak gini karena aku itu kecelakaan. Jadi aku kecelakaan, aku tabrakan sama truk. Akhirnya kaki kanan aku patah dan kepala aku kena benturan. Karena benturan itu waktu itu gigi aku jadi patah, dan as you can see di sini ada scars, dan ini adalah bekas jahitan aku karena kecelakaan itu. Dan karena aku kecelakaan itu kaki kanan aku itu harus diamputasi. Dan aku diamputasi persis di atas lutut. Dan ya udah, kecelakaan itu terjadi tahun 2016, so 4 years ago, and I was 15. Jadi waktu itu umur aku 15 tahun, dan sekarang I'm 19 right now. So ya, itu gak berasa banget sih, ini udah hampir 4 tahun, tahun ini udah 4 tahun. Saat aku sadar, aku bangun habis operasi, aku ngeliat kaki aku kayak oke, kaki kanan aku diamputasi gitu. Perasaan aku waktu itu kayak I'm fine, nggak ada yang aneh dari aku, nggak ada yang berubah dari aku. Ini tetap diri aku. Karena saat kaki aku mau diamputasi juga keluarga, orang tua, dokter aku, termasuk aku itu ngambil keputusan gitu loh. Waktu itu aku udah sakit banget, udah nggak bisa nahan sakitnya pakai pen. Dan akhirnya aku bilang sama orang tua aku kayak I can't, udah cukup segini aja. Aku bilang aku nggak kenapa-napa kok kalau diamputasi. Dan akhirnya waktu itu aku diamputasi. Nah, yang awalnya aku kayak fine-fine aja waktu aku di rumah sakit gitu loh, setelah aku pulih, aku balik dong ke rumah. 2 bulan setelah itu, disitulah mulai ada perasaan kayak aku marah sama diri aku sendiri, aku berantem sama pikiran aku sendiri. Selalu ada pertanyaan, kenapa harus aku? Kenapa saat kecelakaan itu aku nggak mati aja? Itu pertanyaan yang selalu ada di pikiran aku, yang selalu ada di otak aku, dan aku selalu berantem sama dia hampir setiap malam gitu. Dan lama-lama aku jadi orang yang bener-bener temperamen sendiri. Aku bener-bener jadi orang yang nutup diri, introvert, dan murung aja. Nah, aku tuh kayak gitu selama sekitar 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu, ya aku bener-bener kesiksa sama diri aku sendiri, karena aku bukan Fiksha yang dulu gitu loh, aku bener-bener berubah. Nah, abis 1 tahun itu kan aku mau lulus sekolah tuh, mau lulus SMA. Nah, disitulah aku berubah tuh, aku berubah. Ada momen dimana aku bilang sama orang tua aku bahwa ya bu, aku mau lanjut sekolah nih. Dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update dari kami. Terima kasih. Ya, aku mau lanjut ke perguruan tinggi. Aku bilang, tapi aku nggak mau di sini gitu. Terus mau di mana? Aku bilang aku pengen lanjut kuliah di Jepang. Aku bilang kayak gitu. Dan semua keluarga, termasuk orang tua aku, mereka semua nentang kayak, kenapa kamu bisa kuliah di sini aja, di sini juga bagus kok, nanti kamu di sana kan sendiri, nggak ada siapa-siapa, bla 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 bla. Nah, di momen itulah aku berubah. Aku berubah nunjukin sama orang tua aku kalau misalnya I can do this, meskipun aku sendiri, nggak sama siapa-siapa, ya aku bisa gitu loh. Di sanalah aku berubah jadi Viva yang berani ketemu orang, berani nunjukin bahwa
aku adalah seorang disabilitas, bahwa aku itu pakai kaki palsu gitu loh. Aku bisa berteman lagi sama banyak orang waktu itu, dan ya udah, aku jadi lebih enjoy dengan kehidupan aku, dan aku jadi anak yang ceria lagi, dan orang tua aku ngeliat itu, akhirnya ya aku diizinin untuk lanjutin sekolah aku. Ya udah, itu dimana titik aku bisa berubah jadi Viva yang dulu, bisa nerima kondisi aku gitu loh, meskipun belum total berdamai dengan diri sendiri. Saat itu aku ngerasa kayak saat aku habis kecelakaan, aku diamputasi, aku jadi anak yang bener-bener bergantung sama orang-orang di sekitar aku. Aku bergantung banget sama adik-adik aku, sama orang tua aku. Jadi kayak apa-apa tuh aku minta tolong sama mereka. Aku ngerasa bener-bener this is not my place. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak bisa ketergantungan sama orang terus. Dan aku ngerasa bahwa Indonesia itu masih sangat kurang ramah untuk orang-orang disabilitas. Jadi aku pilih kayaknya aku harus pergi dari sini, kayak aku harus keluar dari sini, aku harus keluar dari zona nyaman aku gitu loh. Nah, that's why aku lebih pilih untuk kuliah di Jepang. Itu kayak, ya aku ngerasanya sih mereka ngeliat aku tuh kayak biasa aja ya, you know lah, kayak Jepang itu adalah negara yang canggih, dan menurut aku saat aku pakai kaki palsu gitu loh, saat aku jadi seorang amputee dan aku pakai kaki palsu yang bentuknya kayak robot yang besi-besi kayak gitu ya, di sana itu adalah hal yang wajar gitu loh menurut aku, karena nggak ada orang di sana yang sampai kayak ngeliatin aku sampai gitu loh, nggak ada. Dan aku ngerasa teman-teman aku juga nerima aku baik banget, fine-fine aja, aku nggak dibedain sama sekali. Bahkan saat aku kerja part time, aku pernah kerja part time di sana, dan aku kerja di sana itu bisa berdiri sekitar 5 jam, 6 jaman gitu aku berdiri. Dan sama atasan aku tuh aku nggak dibedain sama orang biasa ya, lo berdiri 5 jam ya aku juga berdiri 5 jam gitu loh, dan ya sama aja gitu. Jadi I can't say kalau misalnya pakai kaki palsu itu enak, dan aku nggak bisa bilang juga kalau pakai kaki palsu itu nggak enak, karena ya mau nggak mau kaki palsu itu sekarang jadi kebutuhan harian aku gitu loh. Kayak dia bakalan selalu temenin aku kemanapun aku, ibaratnya kan gitu kan. Dulu awalnya waktu aku pertama kali belajar pakai kaki palsu, aku tuh bener-bener sakit banget. Aku ngerasa kayak kenapa aku harus pakai ini gitu loh, kayak lo tuh nyusahin banget, lo tuh berat, dan lo tuh bikin gue sakit gitu loh. Karena saat aku pertama kali itu pakai kaki palsu, aku ngerasa dia bener-bener berat, aku mau jalan susah, dan dia tuh banyak ngelukain paha aku gitu loh, stama aku gitu. Dan aku ngerasa enggak banget. Tapi ternyata setelah sekarang aku kan udah hampir 4 tahun ya jadi seorang amputee, dan aku ngerasa kalau ya dia tuh temen aku gitu loh, lo tuh berguna banget di hidup gue gitu ibaratnya. Kalau misalnya dari kalian itu kondisinya sama kayak aku, kita sama-sama amputee, aku cuma mau bilang sedih itu boleh, terusin kesedihan kalian, nangis sepuasnya, sedih terus sampai titik dimana kalian bosen. Tapi aku cuma mau bilang jangan pernah merasa harapan itu hilang, karena harapan itu nggak pernah hilang. Harapan itu selalu ada, meskipun cuma sekecil ini, dia selalu ada, dan dia tuh selalu nungguin kamu. Dan kalau misalnya kamu udah ngerasa kayak udah nggak ada harapan lagi, masa depan gue udah hilang karena ini, ya udah, kamu terus lanjutin kesedihan kamu sampai kamu ngerasa nggak ada pilihan lain kecuali kamu harus bangkit mati-matian dari keterpurukan kamu, atau kamu terus sedih sampai akhirnya kamu mati. Nggak ada lagi pilihan lain. Dan kalau misalnya kalian penasaran tentang aku, kalian bisa follow Instagram aku di sini, @sn_13, atau kalian bisa cek my YouTube channel karena aku lebih aktif di Instagram sih. Thank you. Oke, itu tadi cerita dari Vixia. Gimana? Kamu sudah bisa menarik kesimpulan dari ceritanya? Kita harus berdamai dengan diri sendiri dan juga memulai kehidupan baru yang lebih baik. Semoga kawan-kawan bisa mengambil inti dari cerita kali ini. Dan sampai jumpa.